Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang masuk chat di 081 665 8779 ya. Yang langsung chat di 081 665 8779 ya. Pertanyaan yang masuk cukup banyak sekali ya. Dan memang kita harus satu persatu nih jawab banyak sekali pertanyaan pemirsa yang masuk chat di WA-nya Pak Suwandi ya. Silahkan nanti bisa langsung di 081 665 8779. Oke, pertanyaan pertama ini dari Klaten ya. Assalamualaikum Pak, saya asli Klaten tapi ikut babon di Demak ya. Tanya saya sudah jinakan ikan gabus 15 hari. Sudah mau makan lahap. Ya, saya kasih makanan berupa ulat Jerman yang besar. Langkah selanjutnya gimana Pak Suwandi? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Ya, niatnya mau dijadikan apa Pak? Kalau memang Bapak mau dijadikan untuk induk, kalau memang itu tangkapan alam dan sudah jinak, itu kalau sudah diberi makan ulat, diberi makan selama 1 bulan. Jadi ikan dari hasil tangkapan alam itu dijinakkan dulu. Begitu sudah jinak ya, tutorial videonya Pak Suwandi sudah ada cara menjinakkannya. Kemudian setelah dia mau makan ulat, kasih makan terus ya, makan terus sampai 1 bulan itu kasih makan. Kemudian airnya ditinggikan biar lebih dalam 50 cm ya daripada yang awalnya pendek. Kemudian setelah itu ikan diberi makan terus selama 1 bulan ya. Kalau memang ikan itu belum dewasa, dalam arti kan mungkin masih kecil, masih 3 on, 4 on atau 2 on ya tetap dibesarkan dulu saja. Tapi kalau ikan itu sudah menginjak dewasa di atas 7 on, 8 on, bahkan 1 kilo, itu bisa dilakukan pengecekan telurnya. Jadi bisa diberi makan selama 2 bulan, kemudian nanti setelah itu dihentikan makannya, dipuasakan 3 hari. Kalau memang di dalam perut ikan itu sudah ada telur, ada bakalan telur, walaupun dipuasakan 3 hari tetap akan perutnya menggembung, tetap besar bagi yang ada telurnya. Ya, jadi bukan berarti kalau ikan itu sudah besar itu sudah pasti bisa bertelur, belum tentu juga. Tergantung kematangan telur yang ada di perut ikan. Jadi kalau dia di situ umurnya sudah besar 1 kilo tapi kok di perutnya belum ada telur, walaupun dicampur tetap dia tidak mau bertelur. Yang penting di situ kita pastikan dulu sudah ada telur di perutnya ya. Ya, berikutnya pertanyaan dari Pak Mamat yang ada di Jakarta Barat ya. Assalamualaikum Pak Suwandi ya. Perkenalkan, saya Mamat dari Jakarta Barat. Saya mau tanya bagaimana cara agar bibit ikan gabus tidak berantem. Lalu apa solusinya sampai terjadi berantem? Jadi Pak, kalau bibit itu terjadi berantem, itu bisa jadi Pak ya. Biasanya kalau pembersihan kolam terlalu bersih, airnya diganti total, bisa memungkinkan terjadi pertengkaran. Itu yang pertama. Jadi kalau nguras jangan semuanya, dikuras 50% diisi lagi. Kalau dikuras total sampai bening itu biasanya akan ada yang bertengkar ya, saling gigit, saling serang. Kemudian yang kedua, jangan pernah memasukkan ikan tambahan ke dalam kolam yang sudah berjalan cukup lama. Misalkan sekolam itu isinya sudah 2000 misalkan. Sudah 2000 ekor kan, sudah dipiara 2 bulan, kemudian ada tambahan 100 ekor masukkan ke situ. Biasanya, menurut pengalaman saya, itu yang 100 ekor itu akan dihajar sampai mati bahkan ya. Nah, kalau memang mau memasukkan ikan dalam jumlah tambahan yang bersama-sama, dibuat dalam kondisi stres semua. Ya, kolam yang di ikan yang sudah berada di situ cukup lama, bisa dengan cara dikuras total, bisa dengan cara kita nyemplung di situ, agak kita jalan di dalam kolam sehingga ikannya mulai agak takut gitu, nah baru nanti ikan yang baru dimasukkan. Itu membuat ikan itu akan mudah, tidak akan saling serang gitu kan, terutama menyerang ikan yang barusan dimasukkan. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bandung ya. Saya selamat malam Pak Suwandi, saya dari Bandung, pengen belajar usaha di bidang ikan gabus. Kebetulan saya udah 2 bulan ini jadi pengepul ikan gabus liar di daerah Saguling. Untuk harga sekarang berapa Om Suwandi yang ukuran setengah kilo ke atas? Baik Pak, yang dari Waduk Saguling kita menampung ukuran yang 500 gram up itu sekarang Rp100.000.
dengan kondisi ikan yang mulus, tidak ada cacat-cacat di bagian punggung, perut maupun di kepalanya, semuanya dalam kondisi mulus ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Romulo Hutapea ya. Salam kenal Pak Suwandi, saya Romulo Hutapea, tinggal di Jakarta. Saya sering lihat YouTube Bapak, ladang saya ada di Jatiluhur, kolam tanah, dan sekarang masih ada nila yang minggu depan dipanen. Pak, apakah grup Bapak ini ada kemitraan pasok bibit dan nanti beli ulang hasil panen? Kalau ada saya mau ikut Pak, mohon dikasih petunjuknya. Kolam tanah saya ada 5 dengan ukuran 10 x 15 ada 2 dan 10 x 7 ada 3. Thanks Pak dan salam. Untuk Pak Romulo Hutapea, untuk sekarang ini kalau memang mau pembesaran, itu sistem kemitraannya adalah Bapak mengambil benih dari sini, kemudian dibesarkan, kemudian nanti pada saat panen Bapak jual kembali ke sini. Ya, kemudian di situ untuk ukuran kolam itu tidak ada batasan, ukuran berapa saja. Yang jelas di sini untuk kemitraan itu berlaku untuk pembibitan dan pembesaran. Kalau Bapak maksudnya kalau mau beli bibit di pembesaran ya. Dan di sini untuk ukuran pada tebar kolam silakan menyesuaikan dengan ukuran kolam Bapak juga ya. Oke ya, begitu Pak Romulo Hutapea yang ada di Jakarta. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Juhandito yang ada di Indramayu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Juhandito dari Indramayu. Saya ingin menanyakan tentang kemitraan dalam pembesaran ikan gabus. Apakah masih ada dan apa syarat? Terima kasih. Ya Pak, kalau untuk pembesaran memang kita tidak membatasi kuota ya. Jadi kalau Bapak mau ikut di pembesaran silakan bisa pesan bibit di sini, dirawat, dibesarkan, minimal berat 2 on itu bisa dijual kembali ke sini ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari nggak ada namanya ini ya. Jadi tolong kalau mau tanya-tanya disebutkan nama dan alamatnya dari mana gitu ya Pak. Assalamualaikum Pak, saya pemula ikan gabus yang sudah bikin kolam beton baru. Untuk pengisian awal sebaiknya gimana Pak? Berapa lama dan pembuatan kolam baru sampai bisa diisi dengan ikan gabusnya? Terima kasih Pak. Jadi pemirsa dan teman-teman, ini juga pertanyaannya sudah sering sekali saya jawab. Kalau kolam habis dibuat ya, kolam itu menggunakan kolam tanah gitu kan. Nah kolam tanah, kolam semen ya. Itu kalau kolam semen itu kalau kolamnya sudah kering ya, aciannya sudah kering, itu tidak usah direndam dengan air. Kalau saya, pengalaman saya, jadi biarkan aja setelah jadi kolam semen tadi itu dijemur 3-4 hari tanpa diisi air. Biarkan semen-semen itu membatu dan mengeras dulu. Nah kemudian setelah itu disemprot-semprot dengan air, dibersihkan, biarkan terbuang ke pembuangan. Nah disitu kemudian diisi air, ya. Kemudian disitu benih sudah bisa ditebar ya, sudah bisa ditebar. Jadi untuk selama ini memang kalau dengan cara seperti itu saya bersyukur tidak ada yang risiko kematian yang tinggi. Jadi asal semennya itu sudah kering diisi air tidak akan ada bau-bauan. Jadi kalau berbeda kalau misalnya kolam sudah jadi kemudian direndam dulu, itu kadang proses bau semennya cukup lama berjalan ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Suyanto. Ya, Suyanto ini yang ada di Solo ya, yang ada di Solo ya. Salam kenal Pak Suwandi, saya selalu mengikuti channel Dunia Ikan Gabus ya. Nah yang ingin saya tanyakan, untuk proses panen biasanya Bapak ngambil ke lokasi atau kami mengantar ke tempat Bapak? Terima kasih Pak. Ya misalnya, jadi kalau misalkan teknis panen itu sendiri itu tinggal kesepakatan saja. Jadi teknis panen itu bisa dilakukan dengan cara misalkan tergantung jumlahnya juga. Kalau jumlahnya misalkan Jogja Solo misalnya itu cuma 1000 ekor ya, nanti bisa tetap dipanen. Tetapi pas kita ngambilnya tidak langsung menuju ke satu tempat ke tujuan itu, nanti ada tujuan yang lain yang waktunya bersamaan kita samperin satu-satu. Jadi tetap untuk masalah panen itu tidak perlu dikhawatir
Ya, entah diambil atau dikirim, yang penting semuanya bisa aman ikannya sampai sini. Ya, oke pemirsa, jadi itu yang bisa saya jawab hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan salah kata, salah ucap mohon maaf ya. Dan saya harapkan kepada teman-teman yang melakukan pembesaran atau pembenihan ya tetap melakukan usaha ini dengan cara yang konsisten ya. Konsisten itu akan membuahkan hasil. Saya harapkan teman-teman yang sudah mulai goyang, mulai tidak nyaman dengan usahanya, entah faktornya apa saya kurang tahu, itu harus melihat kembali apakah usaha ini bisa saya jalankan dengan serius atau kan tidak. Kalau memang usaha itu tidak bisa dijalankan dengan serius, ya mendingan mundur dari sekarang. Tapi kalau memang itu bisa menjadikan sebuah harapan, ditekuni betul-betul, itu akan ada masalah dihadapi, dijadikan solusi. Ya saya harapkan di situ bisa menjadikan sebuah peluang jangka panjang ke depannya. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.